Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyuni dengan nomor NIM 223140046, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pemikiran ekonomi masa Bani Abbasiyah, kebangkitan dan keruntuhan. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah kebangkitan perekonomian pada masa Bani Abbasiyah. Di zaman Bani Abbasiyah, ilmu dan kebudayaan begitu maju sangat pesat. Bahkan dikenal sebagai The Golden Age of Islam, masa keemasan peradaban Islam. Khalifah Abdul Jafar Abdullah bin Muhammad al-Masyhur bahkan sampai membantu dinasti Tang untuk memadamkan pemberontakan An-Nusha, dan sejak saat itu pengaruh Islam di Cina menjadi semakin kuat. Dan saat itu Bani Abbasiyah dikenal sebagai Kekhalifahan Timur karena telah berhasil menguasai negeri-negeri di sebelah timur Jazirah Arab. Selanjutnya, pada saat itu Bani Umayyah terpinggirkan oleh Bani Abbasiyah, dan akhirnya beliau menyingkirkan diri ke Spanyol dan mendirikan pemerintahan Kekhalifah Barat yang menguasai negeri-negeri di sebelah barat Jazirah Arab. Bahkan Bani Makmur yang mengisi kekosongan ditinggalkan Bani Umayyah di Mesir untuk menguasai Afrika. Bani Fatimiyah pun disingkirkan Bani Mamluk dari Mesir yang kemudian membangun pemerintahnya di Sisilia, Italia. Sejak saat itu, pengaruh Islam di benua Eropa menjadi semakin kuat. Khalifah pertama dari dinasti ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Muthalib yang dilahirkan di Haminah pada tahun 104 Hijriah, dan ibunya bernama Rabtan binti Abaidullah Al-Haritis dan ayahnya bernama Muhammad bin Ali. Kenapa dinamakan dinasti Bani Abbasiyah? Karena para pendiri dan kekhalifah dinasti ini adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, pada masa rentang waktu yang panjang sekitar dari tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekuasaan Bani Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pada tahun 1320 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi, yang dimana disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, periode pada tahun ini 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 atau 945 Masehi, yang dimana disebut sebagai masa pengaruh Turki pertama. Yang ketiga pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi atau sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi, yang dimana disebut sebagai pengaruh Persia kedua. Yang keempat, pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 atau 1190 Masehi, yang dimana merupakan kekuasaan dinasti ini adalah pengaruh Turki kedua. Yang kelima, pada tahun 590 Hijriah atau 1258 Masehi sampai 565 Hijriah atau 1258 Masehi, yang dimana merupakan masa khalifah ini bebas dari pengaruh dinasti lain, karena namun kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad saja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, A. Mendefinisikan zaman keemasan Islam. Zaman keislaman Islam ini diciptakan oleh gerakan orientasi pada abad ke-19. Pada orientasi ini membentuk gerakan yang sangat berpengaruh di kalangan akademis barat yang terlibat dalam mempelajari masyarakat Timur Tengah, Asia, dan Afrika Utara. Akademis ini bekerja sama dengan ekspansi Eropa dan ke dunia Islam lainnya. Yang B. 3 dinasti pada zaman keemasan. Zaman keemasan Islam ini dibentuk dan dikembangkan oleh 3 dinasti ya teman-teman, yaitu yang pertama, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 750 sampai 1258. Dan yang kedua, Kekhalifahan Fatimiyah di Kairo pada tahun 909 sampai 1171, dan yang terakhir Kekhalifahan Bani Umayyah di Cordoba pada tahun 929 sampai 1031. Dan yang C, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad
Islam dengan cepat berkembang dari Jazirah Arab ke daerah-daerah lain di Afrika Utara, Asia Tengah, dan ke semenanjung Liberia di Eropa Selatan pada 630 Masehi. Pasukan Muslim ini menguasai Syria dan setahun kemudian menguasai wilayah Persia. Sementara itu, pasukan Muslim juga mencapai Yerusalem dengan melakukan perjalanan untuk menerima kunci-kunci kota suci Yerusalem dengan menyusun perjanjian terkenal yang disebut Al-Huda Al-Umariyah atau Jaminan Umar, yang memberikan jaminan kedamaian, perlindungan, dan kebebasan bagi semua agama dan penduduk kota setempat. Dan 4 tahun kemudian, pasukan Muslim mengepung lalu memasuki kota Alexandria. Selanjutnya, B. Sejarah keruntuhan perekonomian pada masa Bani Abbasiyah. Setelah masa keemasan Harun al-Rasyid, ada dua kekuatan besar yang mempunyai rakyat terbelah, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'un. Keduanya adalah putra Khalifah Al-Harun yang saling memperebutkan tahta kekhalifahan. Ibu dari Al-Amin berkebangsaan Arab dan Bani Hashim, sedangkan ibu dari Al-Ma'un ini berkebangsaan Persia. Sebelum wafat, Khalifah Harun al-Rasyid sudah mewasiatkan agar penerus tahtanya Al-Amin dan kemudian Al-Ma'un. Namun, ketika Al-Amin menjadi Khalifah, Al-Amin berusaha menggeser Al-Ma'un dari jalur kesuksesannya. Kenapa? Karena Al-Amin ingin menerapkan anaknya sendiri sebagai penerus kekhalifahannya. Maka terjadilah perang saudara antara kakak beradik yang dikenal sebagai fitnah atau perang saudara. Terakhir, saya akan menjelaskan dinasti Abbasiyah yang mengalami kemunduran yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Pertama, saya akan menjelaskan faktor internal. Faktor internal ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu lemahnya khalifah yang diangkat, dan yang kedua munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang memerdekakan diri, yang ketiga kemerosotan ekonomi, dan yang keempat munculnya aliran-aliran sesat. Dan yang terakhir yaitu faktor eksternal, ada 2, yaitu yang pertama perang salib dan serangga Mongolia.